lihat itu. Ya ampun, ularnya. Tidak. Dia memakan teman kita. Aku tidak sanggup melihatnya. Tidak boleh ada asap atau api di sebelah sini, Leo. Dimengerti, Peo? Bagaimana keadaan di sana, Katy? Apa ada tanda api belum dipadamkan? Di depan aman. Suara apa itu? Kedengarannya seperti hewan dalam kesulitan. Tapi dia ada di mana? Hero, kau mau kemana? Apa kau melihatnya? Tunggu kami. Tikus Belanda raksasa. Dia terikat. Bertahanlah. Kami akan melepaskanmu dalam waktu singkat. Sabar ya, tinggal sedikit lagi. Sekarang kau bebas. Oh, tikus Belanda raksasa yang ramah. Dia memang ramah. Tapi hewan apa ini sebenarnya? Baiklah, ayo kita cari tahu. Oh, itu kapibara. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia. Mereka amat dekat hubungannya dengan tikus Belanda. Kapibara adalah hewan sosial dan dia sering terlihat bersama dengan hewan-hewan lainnya. Tidak heran kalau dia ramah sekali. Mereka juga hewan amfibi. Artinya, mereka itu hewan yang hidup di darat dan air. Mereka lebih sering berada di dekat sungai atau danau. Oh, jadi kau adalah kapibara. Aku belum pernah melihatnya. Wah, manisnya. Baiklah, sebaiknya kita kembali patroli ke hutan untuk mencari sumber api. Sampai jumpa, kapibara. Dadah! Sampai jumpa lagi. Oh, halo lagi. Aku rasa dia menyukaimu, Peo. Benarkah? Oh. Apa dia boleh ikut bersama kita? Aku mohon sekali. Tentu saja, Peo. Kita bisa mengantarnya ke sungai dalam perjalanan. Hore! Baiklah, ayo pergi, Ranger. Ini tempat yang bagus untuk menurunkan sahabat berbulu kita. Ya, dia akan merasa betah di sini. Ayo sobat, waktunya untuk berenang. Dia tidak mau pergi. Kita tinggal beri dia alasan untuk... Oh, aku tahu. Aku punya ini. Ayo sobat, cepat ambil bolanya. Hero! Hah? Ranger Rocky! Halo, Ranger kecil. Apa yang kau lakukan di sungai, Ranger Rocky? Oh, aku sedang memindahkan benang pancing. Hewan-hewan lain bisa terluka kalau sampai terjerat benang pancing ini. Itulah yang terjadi pada kapibaranya. Kapibara. Oh, halo kapibara. Kapibara itu perenang yang sangat kuat. Jari-jari kaki mereka sebagian berselaput untuk mengayuh. Mata, hidung, dan telinga mereka yang kecil terletak tinggi di atas kepalanya. Jadi dengan mudah wajah mereka di atas air. Ini membantu kapibara tetap waspada. Mereka juga binatang yang sangat ramah. Ada asap. Hah? Aduh, Kebakaran hutan. ya ampun. Semuanya tetap tenang ya. Aku akan padamkan apinya. Bertahanlah, Ranger kecil. Hati-hati, Ranger Rocky. Kita harus bawa hewan-hewan menyeberangi sungai ke tempat aman. Ayo kita masukkan semua ke Pratipu 1. Rencana yang bagus. Ide bagus. Hah? Di mana kapibaranya? Oh, dia di sana. Asapnya semakin banyak sekarang. Sebaiknya kita segera bergerak. Ayo masukkan semuanya. Teman-teman, bawa hewan-hewannya. Ayo masuk. Jangan berlarian. Semua sudah masuk? Oh, kami akan menjemputmu lagi nanti, aku janji. Ranger kecil, siap menyelamatkan. Pratipu 1 diaktifkan. Sekarang kita pergi. Teman-teman, lihat. Kapibaranya menolong Luar
Luar biasa. Terima kasih, sobat. Ya ampun, lebih cepat, Leo. Asapnya hampir mencapai sungai. Baiklah, pegangan yang erat. Kita sudah sampai. Keluarkan semua hewan-hewannya. Kita harus kembali menjemput yang lainnya. Baik. Aku akan mengurus sarangnya. Jetpack diaktifkan. Ayo masuk semuanya. Ayo bawa sisa hewan-hewan lainnya. Baik. Dimengerti. Oh, apa kau kesini untuk membantu kami? Teman-teman, ada sesuatu di sungai. Apa itu? Itu kelihatan seperti Ular! Ya ampun, dia terjebak benang pancing. Hero, ayo gunakan pencengkeram kita untuk melepaskan benang pancingnya. Kathy, pegang kemudinya. baik. Jetpack diaktifkan. Hampir selesai, tapi tersangkut. Lihat, kapibaranya datang untuk membantu. Hah? Tapi bukankah seharusnya kapibara takut dengan ular? Dia menggigit benang pancingnya. Yeay! Selamat jalan, ular. Terima kasih, sobat. Kau menyelamatkan ularnya. Bertahanlah, kita hampir tiba. Teman-teman, aku tidak lihat kapibaranya. Apa menurut kalian dia dalam masalah? Teman-teman, lihat itu. Ya ampun, ularnya. Tidak. Dia memakan teman kita. Aku tidak sanggup melihatnya. Tidak apa-apa, Peo. Lihat. Sepertinya kapibara telah dapat teman baru. Kita berhasil. Kalian pergilah. Sampai jumpa. Larilah kura-kura kecil. Ayo lari. Lebih cepat. Teman-teman, lihat. Asapnya hampir hilang. Ranger Rocky pasti sudah memadamkan apinya. Oh, Ranger Rocky, kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa, Leo. Semuanya sudah aku atasi. Apinya juga sudah padam. Yeay! Kita berhasil. bagus Ranger Rocky. Misi selesai. Aku senang kita berhasil membawa semua hewan-hewan menjauhi kebakaran hutan dan membawa mereka dengan selamat menyeberangi sungai. Hero! Hero! Apa ini cukup lantang? Hero, ternyata kau di situ. Leo, aku bisa mendengar suaramu dari seberang taman. Benarkah? Ups, maaf, Kathy. Hah? Apa yang kau... Aku memaafkanmu. Oh, hai, Ranger Kai. Ada apa? Leo, aku butuh bantuanmu. Aku kehilangan Pecis. Tenanglah, Kai. Siapa Peces itu? Pecis adalah kelinci peliharaan adikku. Aku membawa Pecis ke Pulau Kelinci untuk bermain. Pulau Kelinci Iya, pulau yang dipenuhi dengan kelinci. dipenuhi dengan kelinci. Kedengarannya menyenangkan. Memang menyenangkan, sampai aku kehilangan Pecis. Aku tidak bisa menemukannya di mana-mana. Jangan khawatir, Kai. Ranger kecil alam liar siap membantu. Kami akan segera ke sana. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Pulau Kelinci. Ranger selesai. Pulau Kelinci adalah sebuah pulau kecil di lepas pantai Jepang. Ada ratusan kelinci di pulau itu dan merupakan tujuan wisata yang populer. Kenapa bisa ada begitu banyak kelinci di pulau kecil itu? Tertulis di sini, kelinci-kelinci itu berasal dari sekelompok kecil kelinci yang dibawa ke sana oleh beberapa anak. Ya ampun, di sini juga tertulis bahwa kucing dan anjing tidak boleh pergi ke pulau itu. Oh, anjing tidak boleh ke sana. Maaf, Hero. Tapi kali ini kau tidak bisa ikut kami. Baiklah, ayo kita bantu Kai mencari Peces. Aku akan membawa megafonnya. Mungkin saja akan berguna.
Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, siap. Wuhuu! Selamat tinggal, Hero. Kami akan kembali sebelum kau menyadarinya. Pelatihku 1, nyalakan. Kita Kita berangkat. Coba lihat kelinci-kelincinya. Aku benar-benar senang. Mereka manis sekali. Boleh aku membawamu pulang? Hai teman-teman, terima kasih sudah datang. Sama-sama, Kai. Adikku pasti akan marah padaku kalau aku tidak berhasil menemukan Pecis. Apa kau punya fotonya? Tentu saja, ini dia. Oh, begitu. Peaches adalah kelinci putih dengan corak hitam di sekitar matanya. Tapi Pecis itu istimewa. Ada pola bulu yang bentuknya seperti hati di dekat ekornya. Ada banyak kelinci putih dengan pola hitam di sini. Mencari pola hatinya akan terasa sulit. Aku berharap Hero bisa mengendus baunya dan menemukannya. Hei, di mana Hero? Anjing tidak boleh dibawa ke pulau ini, jadi... Hah? Hah? Hero, harusnya kau tidak di sini. Oh, aku tidak bisa melarangnya. Aku rasa kau benar-benar ingin bergabung dengan kami. Entahlah, Leo. Anjing tidak boleh masuk ke sini. Boleh ya. Kita butuh bantuan Hero. Baiklah. Tapi kau harus benar-benar jaga tingkah lakumu, Hero. Kau juga harus pakai penyamaran. Bagaimana kalau telinga kelinci? Luar biasa. Sekarang kau cium ini, Hero. Aku harap kau bisa menemukan Pecis. Tunggu kami, Hero. Ya ampun, semua kelincinya tidak ada lagi. Tidak, Hero. Jangan bergerak. Tidak heran kalau anjing tidak boleh masuk ke pulau ini. Bagaimana cara kita mencari Pecis sekarang? Apa kita harus ledakan sarangnya supaya kelinci itu keluar? Mungkin tidak. Kita harus merangkak masuk ke dalam liang mereka. Atau kita gunakan X-rayku saja untuk melihat apa yang terjadi di bawah tanah. Ide yang bagus. Apa yang kau lihat, Kai? Aku lihat banyak kelinci, tapi aku tidak tahu yang mana Pecisnya. Hah? Tunggu dulu. Apa itu? Aku lihat ada sesuatu di balik semak-semak. Wow, aku juga melihatnya. Ada kelinci raksasa. Hati-hati, Rangers. Ranger Rocky. Halo Ranger kecil, apa yang sedang kalian lakukan di Pulau Kelinci ini? Kelinci kesayangan adikku, Pecis, hilang. Kami sedang mencarinya, tapi Hero malah mengejar-ngejar kelinci itu sehingga mereka masuk dalam liang. Apa kau bisa membantu kami, Ranger Rocky? Kelinci memiliki pendengaran yang sangat sensitif dan menggunakannya untuk mendeteksi ancaman. Saat terancam, kelinci akan masuk ke liang mereka untuk menyelamatkan diri. Tapi kelinci di Pulau Kelinci terbiasa dengan orang-orang di sekitar mereka dan akan keluar kalau mencium aroma makanan. Semoga berhasil, Ranger kecil. Sampai Sampai jumpa, jumpa, Ranger Ranger Rocky. Rocky. Itu dia. Ayo kita cari makanan untuk memancing para kelinci itu keluar. Atau kita bisa gunakan bom aroma wortel. Jadi di mana-mana akan beraroma wortel. Para kelinci itu akan menyukainya. Satu bom aroma wortel siap digunakan. Kita berhasil. Tapi kita kembali ke awal lagi. Karena ada banyak kelinci di sekitar kita. Rasanya mustahil mencari Pecis. Apa Peaches merespon sesuatu yang istimewa? Apa ya? Pecis langsung tidur saat adikku menyanyikan Nina Bobo untuknya. Jadi kalau ada yang menyanyikan Nina Bobo dan ada satu kelinci yang tidur, kita akan tahu itu Pecis. Tapi bagaimana cara kita menyanyikan pada semua kelinci di pulau ini? Tentunya dengan benda ini. Ide yang bagus, Leo. Kita seharusnya bisa melihat kelinci yang tidur dari sini. Siap, Kai? Pecis, Pecis, tidurlah. Jangan makan, waktunya tidur. Hah? Ada yang salah. Tidak satupun kelinci itu tertidur. Biar ku coba. Peaches, Peaches, tidurlah. Jangan makan, tidurlah. Gagal, tidak ada kelinci yang tidur. Apa cara kita yang salah?
Ranger Rocky bilang kelinci punya pendengaran yang sensitif. Bagaimana kalau yang bernyanyi harus anak perempuan? Aku tidak bisa bernyanyi di depan kalian. Aku mohon, Katy. Baiklah, semua ini demi Pecis. Pecis, Pecis, tidurlah. Jangan makan, waktunya tidur. Kelinci-kelincinya lari. Apa suaraku seburuk itu? Lihat, ada kelinci yang tidur. Kelinci berbulu putih, pola hitam di sekitar mata, pola berbentuk hati dekat ekornya. Itu Pecis. Ini dia, benar ini dia. Kita menemukan Pecis. Benar, semua itu berkat dirimu, Katy. Itu adalah kerja ranger yang luar biasa. Terima kasih, Leo. Tepat sekali. Ini saatnya adikku menelpon untuk memeriksa Pecis. Bisakah kau rahasiakan misi kita ini? Misi selesai. Aku senang kita menemukan Pecis. Aku ingin kembali lagi ke pulau kelinci itu. Tunggu. Oh, di sini Ranger Leo. Halo Leo, lihat ilama milikku. Hah? Baik, memang bukan milikku. Saat ini aku sedang merawat Spitz, ilama milik sepupuku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Oh, Ilama. Jangan khawatir, Peo. Kami akan membantu. Apa ada yang mengatakan lama? Hai, Katy. Peo ingin mengetahui lebih banyak tentang Ilama. Dia sedang membantu merawatnya. Aku baru saja mengirim fotonya padamu. Oh, lucu sekali. Aku tidak sabar lagi ingin tahu lebih banyak. Serahkan saja pada kami, Peo. Sebentar lagi aku akan menelponmu. Ranger, selesai. Ranger selesai. Kau dengar itu, Spitz? Aku akan mempelajari semua tentangmu. Kita akan menjadi sahabat. Hah, biar kutunjukkan bunga kesukaanku. Letaknya agak jauh dari sini. Tapi aku ingin tahu. Coba lihat. Ini dia. Lama. Lama adalah herbivora. Itu berarti mereka hanya makan tanaman. Setelah lama mengunyah makanannya, menelannya, lalu membawanya kembali ke mulutnya. Dan mengunyahnya lagi sebelum ditelan lagi. Lama itu kuat. Mereka bisa menahan kondisi berat seperti suhu ekstrim dan mereka hanya perlu sedikit air. Lama adalah hewan beban. Hewan yang membantu manusia membawa barang. Namun, kalau bebannya terlalu berat, hewan keras kepala ini mungkin menolak bergerak dan malah berbaring di atas tanah. Sepertinya merawat Ilama itu cukup mudah. Itu pasti Peo. Tepat pada waktunya. Hai, Peo. Leo, tolong! Ah, ada apa? Aku mau menunggang Spitz dan sekarang aku tidak bisa turun. Aku mau kemana, Spitz? Berhenti! Dia tidak mau berhenti. Ayo, apa yang harus kulakukan? Ini berbahaya. Oh, tidak. Bertahanlah, Peo. Kami akan segera datang. Ranger selesai. Aku mendapatkan lokasinya. Kerja bagus, Katy. Ayo. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platipu 1 dinyalakan. Kita berangkat. Jetpack dinyalakan. Peo, Hei teman-teman. Bertahanlah, Peo. Tolong berhenti bergerak, Spitz. aku rasa dia takut pada kita. Tidak apa, Splits. Kami adalah temanmu. Tidak perlu takut pada kami. Ayo sini. Di sana berbahaya. Tidak apa. Kami tidak akan melukaimu. Tidak. Tolong. Piko. Split berhenti. Bagaimana cara membuat Ilama berhenti? Dengan menambahkan beban pada punggungnya. Hero, aku ingin kau mendarat di atas Spitz.
Mereka kurang berat. Leo, kami membutuhkanmu. Baiklah. Tidak berhasil, Katy. Kita semua akan jatuh. Tunggu, berhenti. Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Semua baik-baik saja? Kau menyelamatkan kami. Kenapa kalian semua menunggang lama? Aku sedang berusaha mengajak Spitz melihat bunga kesukaanku. Aku membantu sepupuku merawatnya. Dan kami berusaha menghentikan Spitz karena dia sudah lepas kendali. Theo tidak bisa turun. Hati-hati. Terima kasih Ranger Rocky. Iya, sama-sama. Dia ini memang lama yang sangat lucu. Spitz tidak selucu itu. Aku keliru. Manusia dan Ilama tidak bisa berteman. Dia tidak mau mendengar dan dia berbahaya. Dia meludahiku. Ih, menjijikan. Jangan terlalu cepat menilai, Peo. Lama biasanya pendiam dan lembut. Mereka hanya meludah jika merasa terancam atau terganggu. Dan seringkali ditujukan pada lama yang lain. Manusia dan lama tentu saja bisa berteman. Malahan, lama sangat membantu kita. Tidak hanya untuk membantu membawa barang-barang, mereka juga menjaga hewan ternak seperti domba. Kotoran kering mereka juga bisa berguna sebagai bahan bakar atau pupuk. Apa kau pernah mencoba berteman dengannya, Peo? Tidak juga. Aku memang bicara padanya. Tapi lalu aku terbawa suasana. Benar sekali. Maaf aku mengatakan itu, Spitz. Jangan meludah lagi. Semangat, Peo. Serahkan pada kami. Kami akan membantumu berteman dengan Spitz. Ya, persahabatan itu memang indah. Kedengarannya itu ide yang sangat bagus, Ranger kecil. Baiklah, sampai nanti. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Hei, Peo. Lihat ini. Hero belajar trik baru hari ini. Itu keren sekali. Tunggu. Hah? Theo, aku rasa Spitz lapar. Ini Spitz. Oh tidak lagi, tidak. Hah, dia memakannya. Spitz makan tanamanku. Dia menerima hadiahku. Sekarang kami berteman. Selamat ya, kalian berteman sekarang. Kau mau lagi? Oh tidak, ini tidak mungkin. Aku kehabisan tanaman. Spitz, kembali. Tenang, Peo. Aku rasa Spitz suka makan tanaman itu. Kita hanya perlu mencarikannya lagi. Ayo kita berpencar dan mencarinya. Tentu saja. Tunggu aku, Spitz. Kita pasti akan menjadi sahabat terbaik. Kalian menemukannya? Tidak. Aku juga tidak. Di sini teman-teman, aku menemukannya. Peo, itu berbahaya. Jauh dari sana. Tapi sudah dekat lagi. Sedikit lagi. Ya, berhasil. Oh, Spitz, kau menyelamatkanku. Peo, kau tidak apa-apa. Tentu saja, Spitz menyelamatkan aku. Ku rasa dia hanya ingin menyelamatkan tanamannya. Kau berhasil, Peo. Sekarang kalian berteman. Hore! Sekarang, ayo kita lihat bunga kesukaanku bersama-sama. Misi berhasil. Aku senang karena Peo dan Spitz sekarang berteman baik. Kunci pas siap. Sekarang apa yang ada dalam daftar selanjutnya? Kendali jarak jauh. Aku bawa semuanya ke sini, Katy. Kita akan selesai dalam waktu singkat. Leo, kenapa terburu-buru? Semakin cepat kita masukkan ke Platypus 1, lebih cepat kita bisa melacak kadal yang kita lihat tadi. Tapi kita harus hati-hati dengan peralatan kita. Kita harus lakukan ini dengan seksama. Kita harus lakukan ini secepatnya. Astaga. Leo, ini sebabnya kita harus lakukan dengan pelan dan seksama. Kalau terburu-buru kita akan lakukan kesalahan. Maaf, Katy. Oh, ternyata kau Ranger Peo.
Ada apa? Halo Leo, kenapa kau lama menjawabnya? Kau tidak akan percaya apa yang kutemukan. Ada monyet sedang memanjat pohon dan bulunya hijau. Tapi monyetnya berwarna hijau dan lamban. Jadi aku pikir sebaiknya aku hubungimu untuk meminta tolong. Karena pasti ada yang salah dengan monyet itu. Aku yakin kau pasti tahu penyebabnya. Oh, tolong tunggu sebentar, Peo. Oh, aku sudah memotretnya. Aku kirim sekarang ya. Terima kasih, Peo. Tapi, Jadi apa yang harus kulakukan? Menurutmu dia sakit? maaf, Peo. Tapi aku tidak bisa melihat foto yang kau kirim sekarang. Akan kuhubungi lagi kalau aku selesai. Oh, baiklah. Apa ini? Hah, ini lumut. Benda hijau itu adalah lumut. Kenapa ada lumut di bulumu? Apa itu membuatmu tidak nyaman? Itu sebabnya kau bergerak lamban sekali. Jangan khawatir monyet, aku akan membuatmu lebih baik. Coba aku lihat. Itu bukan monyet. Itu adalah kungkang berjari 3. Kungkang kebanyakan menghabiskan hidup mereka bergantung terbalik dari pohon. Mereka hanya turun seminggu sekali saat mereka harus buang air. Seminggu sekali. Iya, kungkang bergerak sangat lambat untuk membantu mereka menghemat tenaga. Bahkan gaya hidup kungkang yang lambat ini dapat menyebabkan lumut tumbuh di bulunya. Sehingga bulunya berubah jadi hijau. Bulu hijaunya membantu dia berkamuflase di pohon bersembunyi dari predatornya. Halo Leo. Hei, Peo. Coba tebak. Yang kau temukan itu bukan monyet, tapi kukang. Oh, kukang. Itu benar. Dan tidak ada masalah dengan kukang itu. Kukang bergerak sangat lambat dan bulu hijaunya berguna sebagai kamuflase yang bermanfaat. Begini, aku sudah bersihkan lumutnya. Aduh. Bulunya benar-benar bersih sekarang. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, Peo. Aku akan ke sana menyelesaikannya. Ranger selesai. Ayo pergi, Katy. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1, dinyalakan. Kita berangkat. Leo, Tiko. Hai teman-teman. Wow, dia benar-benar lambat sekali. Dia akan lebih aman kalau di atas pohon. Tapi itu akan makan waktu terlalu lama. Kita harus membantunya bergerak lebih cepat. Tapi bagaimana cara kita membuatnya merangkak lebih cepat? Kenapa merangkak kalau bisa terbang? Hah? Oh, Kukang terbang. Wow, keren. Peralatan yang kita bawa benar-benar berguna. Siap, Leo? Baiklah, sekarang ayo kita terbangkan si kukang kembali ke rumahnya. Ya, kita berhasil. Pelan-pelan. Hati-hati. Hah? Apa yang terjadi? Harusnya itu tidak terjadi. Ya ampun, kukangnya. Aku tidak bisa mengendalikannya. Remote-nya. awas, dia mau jatuh. Apa ini karena tadi kau jatuhkan kendali jarak jauhnya? Serahkan padaku, mungkin aku bisa perbaiki. Ini dia, Katy. Aku benar-benar minta maaf. Kungkangnya terbang menjauh. Kita harus mengejarnya. Jetpack diaktifkan. Sepertinya tombolnya tidak apa-apa. Oh. Bagaimana kalau aku ganti baterainya? Aku juga ingin membantu. Katy, boleh aku pinjam jetpackmu sebentar? Tentu, Peo. Terima kasih. Jetpack diaktifkan. Tunggu, apa? Ya ampun, Peo, berhenti. Apa kau tahu cara menggunakannya? Bertahanlah. Aku bisa melakukannya. Aku bisa. Leo, tolong. Hah? Astaga. Hero, kau kejar kukangnya. Aku akan tolong Peo. Peo! 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 Leo, Apa yang kau lakukan dengan jetpacknya, Katy? aku hanya ingin menolong. Kau sudah temukan kukangnya, Hero? Di sebelah sana. Itu kungkangnya.
Dia sedang berenang. Dia cepat sekali. Aku kira Kukang itu lambat. Aku tidak begitu yakin untuk soal itu. Kungkang punya senjata andalan mereka sendiri. Ranger Rocky. Kungkang bisa berenang 3 kali lebih cepat daripada bergerak di darat. Dan mereka juga hebat di bawah air. Dan mereka juga bisa menahan nafas hingga 40 menit. Itu keren sekali. Apa yang terjadi dengan lumut hijau di bulunya? Itu adalah salahku. Aku menyingkirkan lumut-lumut dari bulu Kukang. Leo dan Katie mencoba membantunya. Itu bukan salahmu, Peo. Kau hanya mencoba. Tidak, aku ranger kecil terburuk. Aku buruk dalam melakukan segalanya, kecuali tanam-tanaman. Aku tahu semua tentang tanaman. Tunggu dulu. Lumut kan tanam-tanaman. Tepatnya tidak, Leo. Mereka butuh cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan gizi untuk tumbuh. Aku tahu semua tentang lumut. Mereka juga punya kehidupan sendiri. Kalau begitu menumbuhkan lumut adalah keahlianmu, Peo. Ayo kita tumbuhkan lumut di bulunya. Iya, tentu saja. Aku bisa membantu. Aku bahkan bisa buat lumutnya tumbuh lebih cepat. Ayo kau coba, Peo. Aku yakin kau bisa melakukannya. Terima kasih, Ranger Rocky. Semoga berhasil. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Baiklah, Peo. Lakukan keahlianmu. Sudah selesai. Sekarang kita butuhkan cahaya matahari. Aku bisa melakukannya. Ya, kita berhasil. Kukangnya berwarna hijau lagi. Ayo, pastikan dia kembali ke rumahnya dengan selamat. Dia siap kapan saja. Misi selesai. Butuh waktu yang sangat lama. Tapi kukangnya sudah kembali ke pohonnya dalam keadaan selamat. Ini hari yang tepat untuk berpiknik. Matahari bersinar dan burung-burung bernyanyi. Makanannya terlihat luar biasa. Hei, aku rasa isi roti lapisku bukan hanya daging dan keju. Untunglah aku melihatmu, semut kecil. Aku hampir saja memakanmu. Oh, itu semut hitam biasa, Leo. Mereka pasti tertarik dengan makanan yang kita letakkan di sini. Maaf, semut hitam. Tapi ini adalah roti lapisku. Kau harus cari makanan lain untukmu. Sekarang pergi ya. Cari makan sendiri. Hai Leo, ada masalah apa Kyle? Aku butuh bantuanmu, Leo. ATV-ku telah diambil alih oleh landak berduri. Mereka ada di mana-mana. Mereka ada di tuas, di tempat duduk, roda-roda. Mereka tidak mau pergi. Aku sama sekali tidak bisa naik ATV-ku. Landak, apa yang mereka lakukan di ATV-mu? Tidak ada. Mereka hanya diam di sana. Aku sudah coba angkat mereka, tapi mereka terlalu tajam. Ini, aku sudah memotret mereka. Hewan berduri itu bukan landak, tapi landak semut. Landak semut. Benar, landak semut juga dikenal sebagai pemakan semut berduri. Salah satu dari 2 mamalia yang bertelur. Mamalia lainnya adalah platypus. Landak semut suka makan semut dan rayap. Mereka tidak punya gigi, jadi menggunakan lidah panjang dan lengket mereka untuk menghisap semut-semut itu. Jadi, hewan yang ada di ATV-nya Kyle adalah landak semut ya? Ayo pergi ke sana untuk membantu Kyle mendapatkan kembali ATV-nya dari landak semut itu. Aku akan bawa keranjang pikniknya. Aku tunggu di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil, siap menyelamatkan. Platypus 1, dinyalakan. Kita berangkat. Aku akan berikan semua yang kalian inginkan, asal kalian turun dari ATV-ku. Aku mohon. Hai Kyle. Hai teman-teman, aku senang kalian datang. Apa kalian sudah tahu apa yang harus aku lakukan dengan landak Ini itu? bukan landak, Kyle, tapi mereka adalah landak semut. Landak semut. Ya, kalau begitu, permisi landak semut. Maukah kalian turun dari ATV-ku? Oh, ya ampun, ada lagi. Oh,
Rasanya aku seperti tidak ada. Ada apa, Hero? Wow, apa itu landak semut atau bola? Apapun itu, aku tidak mau menyentuhnya. Di sini tertulis kalau landak semut ketakutan, dia akan menggelungkan diri menjadi bola untuk melindungi dirinya dengan duri-durinya. Kau mau mengajak landak semut bermain, Hero? Aku tahu niatmu baik, tapi sebaiknya kau jaga jarak dari mereka. Duri mereka itu bisa menyakitimu. Aku tidak bisa menyentuh mereka. Mereka tidak mau pergi. Aku tidak akan bisa menggunakan ATV-ku lagi. Bagaimana aku bepergian? Ada bentuk transportasi lainnya, Kyle. Bagaimana kalau sepasang sepatu roda? Tidak, bukan begitu caraku bepergian. Skuter? Tidak mudah untuk menjelajahi daerah hutan. Itu ide bagus, Hiro. Tapi aku rasa itu tidak akan berhasil juga. Aku tahu cara bagus untuk mencapai tempat dengan cepat. Hanya yang satu itu. Sepatumu? Tepatnya kakiku. Aku bisa berlari sangat cepat. Coba lihat. Wuhu! Aku bisa berlari seperti angin. Angin. Aku harus kembali mendapatkan ATV-ku. Oh. Apa kalian lihat itu? Kotak bekalku baru saja bergerak. Aku rasa ada yang terjebak di dalamnya. Ya, kalau begitu ayo kita lihat. Tapi bagaimana cara kita membuka kotaknya? Kita tidak bisa terlalu dekat dengan landak semut. Mereka akan menyakiti kita. Aha, aku punya ide. Jetpack diaktifkan. Aku akan gunakan pencengkeramku saja. Ide yang bagus, Leo. Oh, ternyata ada landak semut di dalam. Apa camilanku aman? Aku rasa tidak ada sisanya. Jangan-jangan camilanku juga habis. Lihat, landak semut lain bergerak ke arah kotak bekal. Ini aneh. Kenapa mereka semua mencoba untuk mendekati landak semut dalam kotak bekal? Karena dia adalah landak semut jantan. Ranger Rocky? Ada kereta landak semut. Kereta? Saat musim berkembang biak, landak semut jantan akan mengikuti landak semut betina. Mereka akan membentuk kereta landak semut. Saat si betina siap untuk punya anak, yang jantan akan menggali parit berbentuk lingkaran di tanah dan saling mencoba mendorong yang lain keluar dari parit, lalu pemenangnya akan mendapatkan yang betina. Nah, yang mencoba mendekati landak semut itu, dia pasti landak semut betina. Jadi, landak semut lainnya akan mengikuti si betina kemanapun dia pergi. Benar sekali, Katie. Aku tahu. Kalau kita ingin mengambil kembali ATV-nya Kyle dari semua landak semut itu, kita harus cari cara untuk memancing landak semut turun dari ATV. Lalu yang lainnya pasti akan mengikuti. Mungkin dia lapar. Kita menemukan dia di kotak bekalku dan semua makananku habis. Makanan, itu dia. Kita harus melakukan piknik. Karena landak semut suka piknik. Bukan, Kyle. Tapi landak semut suka makan semut. Dan semut dipancing dengan makanan piknik. Ide yang bagus, Leo. Baiklah, kita tunggu apa lagi? Ayo kita berpiknik. Lihat, kita berhasil. Semut-semut sudah menuju ke sini. Landak semut jantan telah melihat semut-semut itu. Dia juga bergerak. Ada kereta landak semut. Selamat jalan, landak semut. Ya, kita berhasil. Aku mendapatkan ATV-ku kembali dan bisa piknik. Ternyata ini hari terbaikku. Aku senang kita berhasil membantu Kyle mendapatkan ATV-nya kembali dari para landak semut itu. Dan semua itu berkat piknik kita. Ada apa, Hero? Semut-semut mencoba mengambil makanannya. Maaf ya, Hero.
Tidak ada kereta landak semut yang membantumu kali ini. Kerja yang bagus, Ranger kecil. Kalian memang penjaga alam yang luar biasa. Ah, 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 oh. Piko, aku lelah sekali. Apa kau sudah temukan buah jambunya, Piko? Karena buah jambu itu adalah bahan terakhir untuk minuman herbalku. Hah, coba lihat di sana, Piko. Pohon jambu. Hore! Akhirnya. Oh, ya ampun. Semua buah jambunya sudah digigiti. Hah, oh, ada satu buah yang masih lengkap. Hah? Jangan, Piko. Berhenti. Aku tahu kau lapar. Tapi aku sudah bilang itu untuk minuman herbalku, kan? Hah? Apa maksudmu aku tidak peduli denganmu? Apa? Itu tidak benar. Aku tidak mau bicara lagi denganmu, Piko. Hah? Piko? Kau di mana? Oh, ya ampun. Kumohon kembalilah, Piko. Maafkan aku. Oh, hai Ranger Peo. Ada apa? Hola Leo, aku melakukan sesuatu yang buruk, sangat buruk. Ya ampun, apa yang kau lakukan? Aku marah pada Piko karena makan buah jambuku. Aku bilang padanya aku tidak mau bicara lagi. Setelah itu dia terbang pergi. Tapi aku tidak serius dengan ucapanku. Bantu aku menemukannya kembali ya. Astaga, kedengarannya itu buruk. Jangan khawatir, Peo. Kita pasti akan menemukan Piko. Karena Piko adalah burung tukan, ayo kita mulai dengan tahu lebih banyak tentang burung tukan untuk cari tahu kemana Piko pergi. Ide bagus, Kathy. Piko adalah burung tukan. Baik burung tukan jantan dan betina punya paruh besar yang berwarna cerah. Tapi burung tukan kecil tidak punya paruh besar setelah dia menetas. Paruhnya membesar seiring tubuh mereka tumbuh dan tidak akan mencapai ukuran penuh dalam waktu beberapa bulan. Paruh burung tukan lebih ringan dari yang terlihat karena terbuat dari protein yang sama dengan kuku. Paruh burung tukan dan kuku kita terbuat dari bahan yang sama. Keren! Iya, dan paruh mereka punya fungsi berbeda. Burung tukan membagikan panas tubuh mereka dengan menyesuaikan aliran darah mereka ke paruh mereka. Itu membantu mereka tetap dingin. Buah adalah makanan utama burung tukan. Mereka menggunakan paruh mereka untuk mengupas buah-buahan. Oh, jadi burung tukan suka makan buah ya? Mungkin Piko pergi mencari buah jambu lagi untuk dimakan. Ayo kita cari dia. Sampai jumpa di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil, siap menyelamatkan. Plat tipu 1, nyalakan. Kita berangkat. Hei Pio, Piko harusnya ada di sekitar sini. Ada banyak buah jambu dan burung tukan sangat suka makan buah-buahan. Aku tahu, Leo. Tapi dia tidak ada di sini. Ah, itu dia di sana. Itu bukan Piko, itu burung tukan dewasa. Piko masih muda dan paruhnya belum sebesar itu. Piko mungkin pergi untuk mencari keluarganya, keluarga kandungnya. Rasanya seperti baru kemarin aku menemukan Piko dalam bentuk telur yang diabaikan. Dia begitu kecil. Hujan jambu. Halo, Ranger kecil. Ranger Loki. Apa yang kau lakukan di pohon jambu, Ranger Rocky? Aku sedang mengumpulkan jambu untuk proyek penelitian alam. Kenapa kau kelihatan sedih sekali, Peo? Di mana Piko? Dia sudah pergi, Ranger Rocky. Aku bersikap buruk padanya. Jadi mungkin dia pergi mencari keluarga burung tukan. Aku tidak akan bertemu dia lagi. Jangan menyerah, Peo. Ranger Rocky, di mana kami bisa menemukan Piko? Tentu saja, Ranger kecil. Kalian bisa menemukan burung tukan tinggal bersama dalam satu lubang pohon. Mereka bersarang di rongga-rongga pohon yang dibuat dan ditinggalkan burung lain seperti burung pelatuk. Burung tukan biasanya berpindah di antara pepohonan dengan melompat. Mereka tidak pandai terbang.
Tapi kalau mereka terbang, mereka mengepakkan sayap dengan kencang dan meluncur. Hanya menempuh jarak pendek. Mungkin burung tukan dewasa ini bisa membawa kalian ke Piko. Aku harus membawa jambunya kembali ke pusat penelitian. Semoga berhasil, Ranger kecil. Terima kasih Ranger Rocky. Sampai jumpa. Selamat jalan. Burung tukan melompat pergi. Kalau begitu, ayo kita ikuti mereka. Ke arah sini, Ranger kecil. Jangan khawatir, Peo. Kita pasti akan temukan Piko dalam waktu singkat. Semoga saja begitu. Aku sangat merindukannya. Sejak aku menemukannya dalam wujud telur, kami menghabiskan setiap detik bersama-sama. Hai, lihat itu. Ada pohon penuh burung tukan di sana. Lihat, itu Piko. Kita menemukannya. Tapi itu bukan Piko. Oh, tentu saja. Itu Piko. Bukan, itu juga bukan Piko. Aku lihat dia. Aku lihat Pikoku. Hai Piko, aku benar-benar menyesal karena bersikap buruk. Aku mohon maafkan aku. Piko, aku mohon maafkan aku. Ya ampun. Sudah jelas Piko tidak mau bersamaku lagi. Selamat bersenang-senang dengan keluargamu yang sebenarnya, Piko. Semoga kita bertemu lagi suatu hari. Selamat tinggal. Ayo kita pulang. Baiklah, Peo. Oh, apa yang terjadi? Kedengarannya burung tukannya dalam masalah. Ayo kita kembali dan bantu mereka. Oh ya ampun. Semoga Piko baik-baik saja. Hah? Ada burung elang menyerang Piko. Kita harus selamatkan dia. Kalau begitu, aku akan cari caranya. Tidak ada waktu lagi, Katie. Aku harus terbang dan mencoba menyelamatkan Piko. Jetpack diaktifkan. Aha, teriakan bernada tinggi. Mungkin akan mengusir si burung elang. Ayo kita coba, Kate. Oh, wow. Aku tidak bisa mencapai Piko. Cepat matikan, Katie. Maaf, Leo. Oh, aku masih belum bisa menggapai Piko. Oh, ya ampun. Oh, Piko! Piko! Kau selamat! Kau mau kemana, Piko? Oh, Piko! Kau mau kemana? Oh, jambu untukku. Oh, kau tidak perlu repot-repot, Piko. Aku juga merindukanmu. Dan aku janji tidak akan bersikap kejam lagi. Oh, manis sekali. Peo dan Piko kembali bersama-sama. Misi selesai. Aku senang karena Peo dan Piko kembali bersama-sama. Tempat ini bagus kan? Pemandangannya pasti luar biasa dari puncak gunung yang ada di depan. Kira-kira apa itu? Asalnya dari tas punggung kita. Apa yang dia lakukan? Hei, hati-hati dengan tabletku. Biarkan kami memotretmu, burung yang penasaran. Aku kirim fotonya padamu, Katie. Apa kau bisa memeriksanya? Akan aku cari, Leo. Sepertinya ini adalah burung kea. Burung kea adalah satu-satunya burung beo alpin di dunia. Sebenarnya kea itu mudah dikenali dengan panggilan keanya yang berbeda. Kea! Hati-hati dengan Platypus 1, Kea. Kami masih membutuhkannya untuk kembali ke rumah. Kau ini memang burung yang penasaran ya? Aku rasa kea mencoba bersikap ramah padamu, Leo. Hei, itu kunci Platypus 1. Kembalikan kuncinya, Kea. Kea! Kea! Ya ampun, dia terbang membawa kunci kita. Kita harus mendapatkan kembali kunci itu agar bisa pulang atau kita terjebak.
kita harus mendapatkannya kembali. Ayo pakai jetpack untuk mengejar Kea itu. Baik, Leo. Jetpack diaktifkan. Jetpack diaktifkan. Ikuti burung beo itu. Aku akan susul kalian dengan ATV-ku. Wuhuu! Wow! Ya ampun, aku tidak bisa pergi. Teman-teman, bisa tolong aku? Hai Leo, aku tidak bisa pergi lebih jauh dengan ATV-ku. Apa aku boleh menumpang? Tentu saja, Kyle. Katie, kita harus menjemput Kyle. Tapi kita harus bergerak cepat, kalau tidak kita akan kehilangan dia. Baiklah, Leo. Pegang tangannya, Katie. Wuhuu! Aku terbang. Terima kasih atas tumpangannya. Sama-sama. Sekarang, ayo kita dapatkan kunci kita kembali. Ya ampun, kita kehilangan burungnya. Kita kehilangan kuncinya dan burung Keanya. Tenang saja, aku sudah memasang pelacak di kunci itu. Katie! Burung Kea tidak bisa lolos semudah itu. Aku akan memindahi daerahnya dan selesai. Aku menemukan burung Keanya, teman-teman. Di bawah sini, Katie. Perjalanan yang luar biasa. Maafkan aku, apa semua baik-baik saja? Baik seperti baru. Kami tidak apa-apa, Katie. Apa kau berhasil menemukan burung Keanya? Tentu saja ketemu. Dia ada di sebelah sana. Bagus sekali, Katie. Ayo, kita ambil kuncinya. Ya, kita tunggu apa lagi? Ayo kita ambil. Jangan. Kalau kita kejutkan dia, dia akan terbang lagi. Katie bilang burung Kea itu suka bermain-main. Bagaimana kalau kita buat sesuatu yang akan mengalihkan perhatiannya agar kita mendapatkan kunci kita kembali? Sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Aku punya ide. Apa yang kau pikirkan, Katie? Baiklah, hal pertama yang harus kita lakukan. Dan sekarang sentuhan akhirnya selesai. Bagus kan? Iya, bagus. Kau sebut apa ini, Katie? Aku menyebutnya perangkap terbalik. Perangkap terbalik. Benar, Kea akan tertarik dengan buah beri lezat ini dan dia akan coba mengambilnya. Tapi karena buah berinya terjebak dalam kandang, tidak mungkin dia bisa mengambilnya. Burung Kea akan terjebak di luar saat dia mencoba meraih buah berinya. Jadi, bukannya memasukkan burung Kea ke dalam kandang. Kandang luar di dalam menjaga agar burung Kea tetap di luar. Benar. Dan begitu dia terlalu sibuk dan mengabaikan kunci kita, itulah peluang kita untuk mengambil kuncinya kembali. Hero akan diam-diam mendekati kunci dan mengambilnya. Perangkap terbalik. Aku suka itu. Hah? Burungnya datang. Cepat teman-teman bersembunyi. Semoga kita berhasil. Aku harap juga begitu. Iya, kau benar sekali, Hero. Kalau aku tidak akan meremehkan kecerdasan Kea, Ranger kecil. Ranger Rocky? Apa maksudmu bilang begitu, Ranger Rocky? Otak burung Kea tidak sama dengan burung biasa. Mereka ini sangat cerdas. Mereka dapat memecahkan teka-teki dan bahkan menggunakan alat untuk membantu mereka mendapatkan makanan. Kandang yang kalian buat mungkin agak terlalu mudah untuk burung beo pintar ini. Tapi entahlah, kita lihat saja apa yang akan dilakukan olehnya. Aku rasa dia lihat buah berinya. Dia melepaskan kuncinya. Sekarang giliranmu, Hero. Jangan sampai burung Kea itu tahu. Tidak mungkin burung Kea itu akan menggapai buah berinya. Dia memakai tongkat. Tidak mungkin. Dia mendapatkan buah berinya. Cepat, Hero. Ambil kuncinya. Bagaimana cara dia melakukannya? Burung Kea adalah pemecah teka-teki. Seperti burung beo lainnya, burung Kea punya 4 jari di tiap kakinya. 2 mengarah ke depan dan sisanya ke belakang. Artinya mereka bisa menggunakan kaki mereka seperti tangan. Begitulah cara dia memegang tongkat dan memakainya untuk mengeluarkan buah beri. Wow. Itu menakjubkan. Kau benar, Ranger Rocky. Burung Kea itu terlalu pintar bagi kita. Jangan patah semangat, Katie.
Aku yakin kau pasti bisa mencari cara lain untuk mengalihkan perhatian si Kea. Terima kasih Ranger Rocky. Aku akan periksa tablet lagi. Ada yang harus aku lakukan sekarang. Semoga berhasil, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Aku menemukan hal lainnya. Tertulis di sini, Kea jadi senang saat mendengar panggilan bermain. Saat mereka mendengarkan Kea lain mengeluarkan suara itu, mereka akan tinggalkan semuanya dan mulai bermain. Panggilan bermain ya? Aku rasa aku tahu cara kita mendapatkan kunci kita kembali. Dia di sana. Kau siap, Hero? Kau bisa mulai, Leo. Ini adalah waktunya bermain. Ayo kita bermain, Kea. Wow, tenanglah. Sekarang, Hero. Iya, dia mendapatkannya. Kita berhasil. Wow. Hei, Leo. Mungkin kau ingin berbalik. Wow. Aku rasa mereka semua ingin bermain. Petualangan luar biasa. Kita bisa mendapatkan kunci kita kembali. Aku tidak menduga kita bisa lepas dari burung-burung Kea itu. Hero, sini Hero. Hai Hero, kau mau ikut denganku? Ada apa, Hero? Hah? Apa itu? Wah! Aku baik-baik saja, Hero. Hai, Katy. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kau tidak apa-apa, Leo. Tapi ini Kyle. Hai, Ranger Kyle. Senang mendengar kabar darimu. Aku juga senang, Leo. Aku menelpon karena aku perlu bantuanmu. Aku menemukan seekor burung dan coba tebak. Dia lupa cara terbang. Kurasa dia benar-benar ingin bergabung dengan burung-burung lain di angkasa. Jadi aku ingin mengajarkan dia terbang. Aku harap kau bisa datang ke Pulau Codfish Di Selandia Baru untuk membantuku. Selandia Baru, tentu saja. Bagus. Ini foto burung itu. Ranger, selesai. Ranger selesai. Wow, lihat burung itu. Ayo kita kirim fotonya kepada Katy. Mungkin dia tahu lebih banyak tentangnya. Kau di sana, Katy? Hai, Leo. Rupanya kau baik-baik saja. Omong-omong, itu benar-benar burung yang menarik. Kyle menemukannya di Selandia Baru. Nah, ini dia. Kakapo. Juga dikenal dengan nuri burung hantu. Itu karena Kakapo terlihat mirip dengan burung hantu. Oh, begitu. Jadi Kyle menemukan burung kakapo yang lupa cara terbang. Sebenarnya, Kakapo bukan hanya nuri terberat di dunia. Mereka juga satu-satunya nuri di dunia yang tidak bisa terbang. Kakapo tinggal di atas tanah. Jadi dia tidak bisa terbang, tapi dia ingin bergabung dengan burung lain di angkasa. Ayo kita segera menuju Selandia Baru untuk melihat apa yang bisa kita bantu. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Latifu 1, jalankan. Kita berangkat. Kita sudah sampai Selandia Baru. Boom, boom, Oh, boom. suara apa itu? Boom, 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 boom. Ranger Rocky. Selamat datang di Selandia Baru, Ranger kecil. Aku berharap menemukan kakapo betina dengan memancing mereka dengan panggilan kawin pejantan. Saat ini hanya sedikit kakapo yang tersisa. Dulu ada banyak kakapo di Selandia Baru. Tapi ketika hewan-hewan lain seperti kucing, musang, dan luwak dibawa ke pulau, kakapo tidak lagi hidup dengan damai dan aman seperti waktu itu. Sekarang hanya ada kurang dari 250 ekor kakapo yang tersisa di dunia. Untuk menyelamatkan kakapo yang tersisa, semuanya dipindahkan ke 3 buah pulau kecil di Selandia Baru, di mana mereka dilindungi. Pulau utama adalah Pulau Codfish. Kepakan sayapmu. Begitu. Hai Kyle. Hai teman-teman.
senang kalian datang. Aku sangat ingin kalian membantu. Aku sedang mengajarinya terbang. Aku rasa itu tidak akan berhasil, Kyle. Itu adalah Kakapo, salah satu nuri terberat di dunia. Sayapnya terlalu kecil untuk membawa tubuhnya yang berat. Kakapo, apa kau dengar itu, sobat kecilku? Kau tidak bisa terbang. Kakapo yang malang. Kukira dia hanya ingin terbang seperti burung-burung lainnya. Pasti ada cara untuk membantunya. Jika berat badannya berkurang, mungkin dia akan bisa mengangkat tubuhnya di atas tanah. Itu dia. Ayo kita berolahraga bersama-sama. Ikuti aku, Kakapo. Bagaimana kalau ini? Aku rasa itu tidak akan berhasil. Kita perlu solusi yang lebih ekstrim. Apa yang kau pikirkan, Katie? Pertama-tama, aku perlu jetpack kecil. Maaf, Hero, tapi aku perlu jetpackmu. Apa kau yakin tentang ini, Katie? Selesai, ayo kita coba. Jetpack menyala. Sepertinya Kakapo tidak tahu cara mengendalikan jetpack. Itu bisa menjadi masalah. Kita harus menyelamatkan Kakapo itu sebelum dia terluka. Jetpack menyala. Aku tidak bisa mencapainya. Kakapo itu bisa menabrak pohon. Kita harus menghentikan jetpacknya. Kyle, gunakan bumerangmu untuk mematikan tombolnya. Baik, bersiap untuk menangkap. Semoga aku bisa mengenai tombol itu. Oh, tidak. Berhasil. Kerja bagus, teman-teman. Aku rasa kita perlu yang lain kalau ingin membantunya terbang, Katie. Mungkin aku bisa mengubah kendalinya. Tangkapan bagus, Leo. Terima kasih, Kyle. Bidikanmu memang sempurna. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa bumerangku. Mana bumerangku? Apa ada yang menjatuhkan ini? Ranger Rocky. Ranger kecil, apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Kami sedang mengajarkan Kakapo untuk terbang. Aku rasa itu tidak akan berhasil, Leo. Karena semua Kakapo kehilangan kemampuan terbang mereka sejak dulu. Jadi, mana Kakaponya? Tadi kami memberinya jetpack Hero, tapi lepas kendali. Kakapo takut pada kami karena dia mengira kami akan melukainya. Tidak apa, Katie. Kita akan memperbaikinya. Tapi kita harus menemukannya terlebih dahulu. Kakapo itu pasti pergi ke arah sana. Tunggu kami, Hero. Apa kau lihat sesuatu, Hero? Itu dia. Kakapo itu penakut. Kita harus sangat berhati-hati. Hero! Kalian lihat itu, Ranger kecil? Kakapo tidak bisa terbang, tapi dia bisa berlari dan juga memanjat pohon. Aku benar-benar minta maaf sudah membuatmu mencoba ransel jet. Aku melakukannya karena aku pikir itu bisa membuatmu terbang. Aku rasa kita hanya perlu menerima bahwa Kakapo memang tidak bisa terbang lagi. Kau benar, Kyle. Kita harus menerima kalau Kakapo tidak bisa terbang. Tapi itu bukan berarti mereka tidak punya kekuatan yang lainnya. Apa kau sudah siap menunjukkan kemampuanmu? Bersedia. Siap. Mulai. Yuhu! Kau pasti bisa. Uhu! Benar-benar lomba yang seru. Semoga saja Kakapo hidup bahagia di atas tanah sekarang. Setidaknya Hero senang mendapatkan kembali ransel jetnya. Tekan subscribe dan klik tombol suka.